Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa hadhihi al-ma'arifu, maka ilmu tentang Allah ini allati tahsulu lil qulubi, ya, akan didapat oleh hati bisababi ma'rifatil abdi bi asma'ihi wa sifatihi. Semuanya diperoleh seorang hamba karena dia mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya, ya, bi asma'ihi wa sifatihi wa ta'abbudihi biha lillah. Yang akhirnya dengan semua ilmu tersebutlah dia memperhambakan dirinya kepada Allah. La yuhassilul 'abda fid dunya ajalla wala afdala wala akmala minha. Tidak ada ilmu yang lebih mulia, lebih utama yang diperoleh seorang hamba dunia ini melebihi ilmunya tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Orang kursus berapa banyak dia harus bayar mahal, subhanallah, ya kan? Orang masuk ke dokter dan sebenarnya dokter beratus juta habis. Ilmu tentang makhluk yang hina sampai beratus juta dihabiskan uang, akhirnya dapatlah gelar dokter, subhanallah. Ini semua ilmu tentang makhluk. Itu masih dokter umum. Nanti naik lagi ke dokter spesialis, berapa puluh juta, mungkin ratusan juta harus dia keluarkan uang untuk mengenal ilmu tentang spesialis tersebut. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, subhanallah, yang semua kehidupan makhluk bergantung kepadanya. Tak maukah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya? Allahu Akbar. Maka ini ilmu yang paling mahal. Ilmu yang paling mahal, tak mahal-mahal kita belajarnya. Semua antum gratis, nggak ada kita bayar. Subhanallah. Cobalah antum kursus saja, satu misalnya apa, satu ilmu apapun juga mahal harganya. Subhanallah. Entrepreneur katanya, kursus entrepreneur, anak nggak pas-pas nyebutkannya. Bayar 2 juta. Bayar 4 juta. Subhanallah. Ini semua ilmu tentang makanan yang dimakan jadi penyakit, jadi kotoran. Subhanallah. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Maka benar inilah yang paling mahal, tapi ini yang paling banyak dilalaikan manusia, ditinggalkan manusia. Tak perlu tahu dia tentang Tuhannya, tak perlu tahu dia tentang apa keinginan Tuhannya, tak mau tahu dia apa yang dibenci Tuhannya, tak mau tahu dia untuk apa Tuhan yang menciptakan. Subhanallah. Wallahi, tanda kita cinta kepada seorang, kita akan selalu berbuat apa yang dicintainya. Ya, itulah tanda cinta kita yang tulus. Dan kita cinta kepada seorang karena kita kagum kepadanya. Subhanallah. Apabila seorang laki-laki mencintai seorang wanita, kagum kepada kecantikannya, kagum kepada kebaikannya, akhlaknya, ketika dia cintai wanita ini, semua dia lakukan untuk wanita ini. Subhanallah. Ini perumpamaan saja. Walillahil matsal a'la, tentunya Allah lebih sempurna daripada perumpamaan ini. Ya, adik senang apa? Jengkol bang, semur jengkol. Sebentar dia abang belikan. Tak, pergi dia beli semur jengkol. Jadi apalagi bang, durian. Begitulah orang yang mencinta. Dia akan berbuat apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Subhanallah. Tapi kita, Allah Jalla, Allahu Akbar, yang menciptakan kita, yang berikan kepada kita segala macam nikmat yang kita harus mencintainya, wajib mencintainya. Kalaulah makhluk saja berbuat kebaikan kepada kita, kita cintai, berusaha kita berbuat balasan untuknya, apalagi Allah Azza wa Jalla. Wahya afdhalul ataya minallah li'abdih. Maka tidak ada anugerah yang paling besar yang dilimpahkan Allah kepada hamba melebihi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba tersebut, ilmu mengenal dirinya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wahya ruhut tauhid. Mengenal Allah inilah ruh daripada tauhid. Kita hanya tahu ketika kecil, SD, TK, sampai SMP, mungkin sampai SMU. Rukun iman ada 6. Pertama, beriman kepada Allah. Hanya sampai di situ saja. Tak tahu kita dalam beriman kepada Allah ada iman dengan uluhiyahnya, ada iman dengan rububiyahnya, ada iman dengan asma dan sifatnya. Ini yang kita bahas sekarang. Subhanallah. Asma wa sifatnya begitu banyak. Ini ilmu yang begitu dalam. Ini yang sedang kita pelajari bersama.
Subhanallah. Wahya ruhut tauhidi wa ruhuhu. Ruhut tauhidi wa ruhuhu. Dialah ruh tentang ruh tauhid, ya pondasi tauhid. Wa man fataha lahu hadzal bab, in fataha lahu babut tauhidil khalis wal iman al kamil. In fatahu lahu babut tauhidil khalis wal iman al kamil. Barang siapa dibukakan Allah baginya pintu mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, berarti telah terbukalah baginya pintu tauhid yang sempurna, yang murni, iman yang sempurna. Wa hahuna yanbaghi an yu'lam. Di sini harus dipahami anna ma'rifatullahi subhanahu naw'an. Bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua bagian. Al-awwalu ma'rifatu iqrar. Yang pertama adalah ma'rifatu iqrar, sekedar mengakui saja. Ma'rifatu iqrar. Mengenal Allah dibagi dua. Pertama adalah pengenalan yang hanya melahirkan bentuk iqrar, pengakuan saja. Ya. Wa hiya allati ishtaraka fiha an-nasu al-barru wal-fajiru wal-muti' wal-'asi. Maka pengetahuan yang pertama ini, ma'rifatullah yang pertama ini hanyalah ma'rifatu iqrar, hanya sekedar sampai pada tingkat mengakui dialah Allah, dialah Tuhan, dialah pencipta. Ini adalah ilmu yang berserikat padanya setiap manusia. Apakah dia itu orang saleh, apakah dia itu orang taleh, orang jahat, orang baik, orang yang taat, tunduk patuh, orang bermaksiat, semuanya sama. Semua kena. Tanya orang-orang bermaksiat, siapa Tuhanmu? Dia akan katakan Allah. Siapa Tuhan pencipta alam semesta? Allah. Siapa memberikan kepada rezeki? Allah. Itu hanya ma'rifatu iqrar. Ini ma'rifat tingkat rendah yang tak beda badannya siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini yang mau kita capai. Ini tak perlu payah-payah mencapainya. Semua orang tahu, anak kecil pun tahu. Tanyakan kepada mereka, siapa Tuhanmu? Allah. Bukan ini ilmu yang mau kita capai. Wathani, adapun ma'rifah yang kedua, antum selalu mendengar dalam istilah-istilah orang sufi, ahli ma'rifat, ya kan? Oh, kok udah mencapai ma'rifat. Tapi ma'rifat mereka tidak sama dengan ma'rifat Ahlussunnah. Kata orang sufi, kalau telah sampai kita kepada jenjang ma'rifat, lepaslah syariat. Kalau belum sampai ma'rifat, syariat masih wajib. Salat, puasa, zakat, itu untuk ahli syariat. Kalau sampai jenjang ma'rifat, lepas syariat. Tak perlu lagi salat, tak perlu lagi zakat, tak perlu lagi puasa. Kenapa? Karena telah menyatu antara Tuhan dan hamba, tak lagi dapat dipisahkan. Yang dilihat dalam dirinya hanyalah Tuhan belaka. Apapun yang lihat semuanya hanya Tuhan belaka. Ini tingkat apa? Ma'rifat ala sufi. Bukan itu yang kita pelajari di sini. Subhanallah. Ya, sehingga mereka tak salat. Ini ma'rifat yang kita maksudkan dalam ma'rifat, metode mengenal Allah yang diajarkan para nabi. Subhanallah. Adapun yang kedua, wathani ma'rifatun tujibul haya'a min. Ilmu tentang Allah yang melahirkan sifat malu kepada Allah. Ini yang sekarang kita harus pertebal. Wallahi, alangkah sulitnya kita mengembangkan sifat malu yang sempurna kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Mata-mata kita selalu berkhianat, telinga-telinga selalu berkhianat, tangan-tangan selalu berkhianat. Allahu Akbar. Inilah ilmu yang paling mahal, ilmu yang melahirkan sifat malu kepada Allah. Kenapa kita malu? Karena kita tahu Allah sedang menyaksikan kita, sedang melihat kita, mengetahui keadaan kita, mendengar kita. Allahu Akbar. Wallahi, orang-orang yang separah apapun sekarang kalau berzina masih sembunyi dalam hotel-hotel. Sembunyi. Kenapa sembunyi? Jawabannya apa? Malu kepada manusia. Subhanallah. Karena itulah bersembunyi. Siapakah yang mampu bersembunyi daripada Allah Jalla wa'ala? Kemana kita mau berlari bersembunyi? Masuk pun ke dalam perut bumi, bumi miliknya. Subhanallah, semua dipantaunya. Dari bumi ini kita keluar mau berbuat maksiat di bulan, bulan juga miliknya. Kalau andai kita mungkin bermaksiat di bulan, tak mungkin di padang bulan aja lah di Medan sana. Subhanallah, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini yang kita ingin capai, yang menghasilkan al-haya. Subhanallah.
Ma'rifatun tujibul haya'a minhu wal mahabbah lahu, tujibul haya'a minhu wal mahabbata lahu wa ta'alluqal qalb bihi. Ilmu yang menghadirkan kecintaan kepada Allah, melahirkan ketergantungan hati kepada Allah. Wa ta'alluqal qalbi bih wasyauqa ila liqa'i, ilmu yang melahirkan kerinduan, senantiasa ingin berjumpa Allah Jalla wa Ala. Wa khasyatihi wasyauqa ila liqa'ihi wa khasyatahu, ilmu yang melahirkan ketakutan kepada Allah. Wal inabata ilaihi, ilmu yang melahirkan sifat senantiasa kembali bertaubat kepada Allah. Wal unsa bih, ilmu yang melahirkan ketenangan ketika bersama Allah. Wal firara minal khalqi ilai, ilmu yang melahirkan dia menjauh daripada seluruh makhluk, berlari kepada Allah. Dia melepaskan diri daripada segala macam ketergantungan kepada makhluk, bergantung hanya kepada Allah. Dia lepaskan segala macam harapannya kepada makhluk, berharap kepada Allah. Subhanallah. Inilah ilmu yang mahal. Wa hadhil ma'rifatu hiyal masdaru likulli khairin, inilah ilmu merupakan sumber segala macam bentuk kebaikan. Wal manba'u likulli fadilah, ibarat mata air, dialah ilmu yang begitu bermanfaat, yang melahirkan segala macam bentuk keutamaan. Walihada, karena itulah fa inna tariqal Qur'an, sesungguhnya jalan Al-Qur'an, metode Qur'an, fi da'wati ilal haqq, menyeru manusia kepada Allah yang maha benar. Wal huda, ya, menyeru kepada petunjuk. Wat tahdhir bin mawatinil halak, ya, mengingatkan manusia daripada segala macam tempat-tempat kebinasaan. War rada, tempat-tempat yakni jurang-jurang kehancuran. Qa'imatun, ya, qa'imatun ala fathi abwabi hadhil ma'rifah, semuanya bergantung dengan ilmu mengenal tentang pengenalan Allah Subhanahu wa taala ini. Subhanallah. Fa fil Qur'ani yuzkaru subhanahu min sifat, yadhkuru subhanahu min sifati kamalihi. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Min sifati kamalihi wa 'uluwihi, sifat Allah yang begitu tingginya, ketinggian Allah ala arsy, di atas arsy-Nya. Wa takallumihi wa taklimuhu wa ihatatu ilmi. Yadhkuru subhanahu min sifati kamalihi wa 'uluwihi ala arsyihi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan segala macam sifat-sifat kesempurnaannya, dia matingnya atas arsy-Nya, ya. Wa takallumahu wa taklimahu, bagaimana Allah berkata-kata kepada makhluknya, bagaimana Allah berbicara. Wa ihatata ilmihi, bagaimana ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa nufudha masyiatihi, bagaimana kehendaknya pasti akan terwujud, tercapai. Mimma yad'ul ibad ila luzumil ikhlas, membuat hamba terpanggil untuk senantiasa berupaya ikhlas, ya, ila luzumil ikhlasi wa tahqiq tauhid, sehingga hamba berupaya untuk memurnikan tauhidnya. Wal bara'a min ittikhadil andadi wa syuraka, sehingga seorang hamba berupaya berlari daripada segala macam bentuk yakni sekutu-sekutu yang dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah.